Dia akan ngomong kan, aku gini, aku punya keperluan ini. Bohong dia, Ustaz. Ketika dia jujur, gak dikasih, Ustaz. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia janji, dia tahu anak ini gak punya apa-apa. Dia mengatakan, insya Allah bulan depan saya lunasin, insya Allah. Pas tanggal 1, dia bohong. Dan dia berjanji, kemudian dia ingkar janji. Terus apa solusinya, Ustaz? Mungkin agar dia gak... Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Aduh. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Nah, ini Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jamaah itu sudah hadir sejak pagi dan alhamdulillah kita sudah bagi-bagi hadiah Ustaz. Ini wajah-wajah yang punya utang. Judulnya utang oh hutang, ya kita nanti bisa langsung tanya aja Ustaz. Oh iya, kalau lihat wajahnya ada yang susah gitu. Oh, Ustaz. Nanti ada hadiah door prize spesial Ustaz dan masih disembunyikan. Masih disembunyikan, spesial. Insya Allah di Jember ada sih hadiahnya kayak gini sama persis. Masya Allah, Insya coba Allah kita ada. lihat nanti. Ustaz. Iya nanti kita lihat. Ustaz mau ngasih utangan sama mereka Ustaz? Sesuai permintaan. Oh sesuai ya, Masya Allah. Baik kita buka ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Berkat taufik, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini, walhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul. Tentu saja di dalam rangka menimba ilmu. Tema utang oh utang. Talk show indah di bulan mulia, masih bulan Muharram. Bersama Ustadzuna Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dan juga Ustadzuna Ustadz Aminur Bait harga keduanya. Dan sekali lagi kami himbau kepada seluruh jamaah untuk bisa langsung menuju ke lapangan yang masih ada di atas. Penuh di gedung, kami persilahkan untuk dan para pengikut setia beliau hingga nanti yaumil qiyamah. Yang pertama kami aturkan Sugeng Rawuh Ustadz, selamat datang ahlan wa sahlan di Yogyakarta untuk kali keberapa ini Ustadz? Dan bikum, nggak bisa dihitung sudah. Nggak bisa dihitung ya Ustadz. Apa yang Iya. jauh Ustadz? Iya. 9 jam ya? Nyampe gitu. Nggak nyampe. Iya. Coba kurang berapa stasiun lagi? Allah, Anak ngomong, ya Allah, nggak Allah. tahu. Soalnya dia pikir setiap stasiun Anaknya panjenengan harus sering diajak ke Jogja Ustadz, biar terbiasa. Nggak, kalau nanti anak ke Jogja mungkin bisa langsung Jogja gitu. Dan Insya Allah, cepat Ustadz. nyampe. Iya, nanti Mohon diusahakan. kita usahakan helikopter ANB barangkali nanti Ustadz. Bro, Insya Allah. Baik, Ustadz Ami, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lari-lari sebentar, pemanasan, stretching. Karena menyambut beliau ya. Lalu ngejar beliau pakai sepeda. Ya Allah, subhanallah. Insya Allah. Kasih parfum, karena habis berkeringat 2 orang. Masya Yang lain Allah. masih ngantri di toilet. Nanti Ustadz juga insya Allah kita. Jadi Iya. ANB sudah produksi parfum. Udah produksi Ustadz, ya? parfum. Tadi helikopter. Oh helikopter dulu. Baik, Ustadz Ami terlebih dahulu Ustadz. Orang utang. Ini ya teman-teman bagi yang sudah memiliki. Pertanyaannya Ustadz. Yang benar ini ada orang utang teman-teman. Bukan hutang ya. Sekali lagi kalau yang mau WA temannya mau utang. Nanti tulisnya utang ya bukan hutang. Baik Ustadz. Nulisnya buku ini kapan? Seingat saya sekitar 2 mulai menulis buku ini. Jadi
Buku pertama tentang masalah muamalah itu judulnya aslinya adalah modul untuk workshop fikih muamalah di KPMI. Lalu saya jadikan sebagai buku dengan riba. Buku riba ini sempat viral karena ada banyak sekali komunitas-komunitas anti riba yang menjamur di banyak tempat. Dan pada waktu buku riba ini sempat viral, mereka bertanya, solusi untuk transaksi utang bagaimana? Saya coba nyari-nyari, ada nggak sih buku tentang masalah fikih utang khusus yang berbahasa Indonesia? Nah, ketemunya buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawas, rahimahullah. Dan itu pun beliau lebih dominan membahas dari sisi adab. Tapi kalau kajian masalah fikihnya, misalnya utang dan riba, kemudian kaitannya zakat, utang piutang, nampaknya belum disentuh. Akhirnya saya buat buku ini tujuannya untuk mendampingi buku Ada Apa Dengan Riba itu. Masya Allah, ternyata kenapa beliau kepikiran untuk nulis buku ini di antara sebabnya. Bukan karena punya utang ya, bukan. Nggak tahu juga. Nggak tahu makanya. Ada nggak banyak tahu. keluhan dari teman-teman. Gimana Nah. sih cara nagih utang yang nyaman? Gitu. Nah, Nah, di buku ini saya tulis Ustaz. Digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang. Biar Anda nggak kecapean menjelaskan maksud Anda. berarti kembaliannya untuk nyicil hutangnya. Iya. Baik, Ustadz Syafiq nih sekarang. Nah ini Ustadz, adab orang berutang. Dan Subhanallah ya. Ana punya sejarah dengan utang. Wah ini. Ana utang pertama itu insya Allah SD. Ustaz. SD, kelas pintar Iya, ya? Ustaz. Kelas berapa? Ustadz? Anak kelas berapa ya? Lupa anak kelas berapa. ya, Tapi yang SD. jelas karena anak beli es di sekolahan, nggak waktu itu mungkin esnya 75 rupiah ya atau kurang dari itulah. Akan karena faktor ya seperti kalau Ustadz Ami jelaskan ya, bosnya berhutang itu sangat menakutkan, ya dibawa mati ini itu. Kita waktu itu karena dimarahin sama ibu. Kemudian ketika membaca tentang jadi alhamdulillah anak sejak mondok sudah ya Ustaz. Tapi ketika nikah harus utang Ustaz. Karena tidak punya butuh ngontrak rumah Ustaz ya. Butuh datangkan istri yang akhirnya mau tidak mau berat akhirnya kita berhutang. Tapi alhamdulillah sejak kecil kita dididik untuk tidak berhutang. Sehingga ini penting mungkin orang tua mendidik anaknya untuk tidak berhutang. Karena anak-anak itu ya nggak tahu hukum kadang-kala. Yang tahu boleh, nggak boleh dia. Tapi kalau dia sudah kasih penjelasan, bisa memahami mungkin kasih penjelasan. Jadi kalau bicara adab utang itu ya anak baca di buku Ustadz Ami ini Masya Allah ya. Kalau tadi Ustadz Ami menulis benar-benar untuk memberi pencerahan buat mereka yang utang. Ya karena banyak orang nggak ngerti tentang adab berhutang itu. Dimulai dari niat yang benar ya. Kemudian sekarang ini Ana lihat Ustaz, orang dipaksa ngutang Ustaz. Dipaksa ngutang. Kalau antum sebutkan di sini kan ya utang itu kalau kebutuhan bukan untuk gaya hidup. Sekarang orang utang untuk gaya hidup. Dan bukan sekarang saja, zaman ibu Ana itu ada orang ngutangin Yang keliling itu Ustadz? yang keliling. Iya. Apa namanya? Apa yang tidak diutang nih itu? Itu namanya bank pelecet. Bukan Ustaz. bukan. Yang baju Ustaz. Betul. Mendring. Oh, Mendring. Mendring. Ya, Dibahas itu mendring. Ustaz. Tidak ada. Loh kurang berarti. Itu Ustaz. jual beli kredit. Nanti edisi berikutnya Ustadz. Itu dibikin jual beli. Oh itu masuk ke jual beli Ustaz Iya, ya. jual beli. Masuk ke jual beli. Jual beli kredit. Iya. Yang anak lihat itu dulu. Orang itu memang bagaimana orang yang nggak butuh jadi ingin beli. Walaupun nggak punya uang. Akhirnya dia demi gaya hidup. Daster Ustaz. Daster. Sampai daster pun diutang no. Dicicil atau gimana itu Ustadz? Iya bayar 3 kali, bayar Oh. 4 kali ya. Sama kalau Jawa Barat tuh ada panci kayak gitu-gitu Ustadz. Iya model Keliling, seperti itu. betul. Jadi kalau Anda lihat yang dibahas oleh Ustadz sangat menarik sekali. Beliau menyebutkan di sini. Antum apa pertanyaan tadi lupa nah? Adab Ustadz, adab orang yang berutang dan dihutangi itu seperti apa? Adabnya gitu Ustadz.
adab yang berhutang. Iya. Dan yang dihutangi. Berutang, bukan berhutang Ustaz, berutang. Aduh, saya yang salah. Adab yang berutang. Adab yang berutang ya mulai tadi berkaitan dia kalau bisa mencukupkan diri dengan yang ada. Kalau memang antum nggak punya uang, ya udah nggak usah beli gitu loh, nggak harus berhutang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kemampuan untuk bayar. Orang itu mampu nggak? Ketika antum nggak mampu bayar utang, ya perlu ngobrol nggak Ustaz sama orangnya Ustaz? Artinya anak mau pinjam uang nih sekarang nih, anak mau pinjam uang. Antum bisa bayar, anak nggak tahu bisa bayar enggak. Tapi dia butuh. Jadi yang pertama dia memang punya kebutuhan, wallahu a'lam. Mengukur diri gitu ya Ustaz ya. Tapi dia butuh gitu loh. Mengukur kemampuan. Dia nggak punya kemampuan Ustaz. Nggak punya kemampuan. Nggak punya. Dia yang jelas dia butuh buat makan ya. Umpamanya dia bicara anak dia butuh sekolah. Dia ini gajinya hanya cukup buat makan Ustaz. Kalau seperti itu saya sarankan bukan utang tapi minta zakat. Malah minta zakat Ustaz. ANB menerima untuk minta zakat Ustaz. Insya Oh Allah. tuh ada jamaah bismillah. Nah ada solusi. Dibantu SRB. Untuk cari solusi nanti Ustaz ya. Artinya untuk yang tidak mampu, dia butuh, maka tidak berutang. Dia lebih baik menuju ke lembaga Mengajukan zakat. zakat. Dan tidak masuk yang tercela Ustaz ya. Termasuk di antara meminta-minta yang boleh ketika dia di posisi miskin dan disaksikan oleh orang adil di situ, orang yang baik di situ kalau dia memang nggak mampu. Aman insyaallah Berhak seperti itu. Baik. Kalau nggak ada Ustaz, artinya yang antum tawarkan tadi kan ada lembaga yang bisa memberikan zakat ya Masya Allah Ustaz ya ketika ada. Dia nggak ketemu orang seperti itu, tapi dia mau utang sama temennya. Dan dia tahu, Anda nggak tahu bayar kapan, bayar pakai apa, Anda nggak tahu. Kalau dia minta nggak dikasih Ustaz. Saya bingung yang ngisi kajian itu siapa ini? Loh, kan kita berdua nih Ustaz. Ini kan cuma Hostnya beliau Ustaz. antum hostnya. Iya. Kok nggak mengenalkan diri tadi, anak hostnya gitu loh. Tapi jenengan boleh saling menjawab Ustaz. Oh boleh Ustaz, ya Allah Ustaz, fadal Ustaz. Kita tanyakan ke jamaah. Nah, fadal jamaah kira-kira gimana tuh solusinya? Ada yang Menurut tahu antum? solusinya langsung kita kasih hadiah ini Ustaz. Siap. Ada yang tahu? Ah ini nih coba kasih panitia. Angkat tangan aja udah kasih hadiah. Angkat tangan aja langsung kasih hadiah. Kasih hadiah. Ini ada banyak hadiah nih. Masya Allah. Ini ada tas. Ada langsung dapat tas. Tolong kasih ke belakang. Nah, sekarang bertanggung jawab untuk jawab. Silahkan. Ini wah ngeri ini kalau salah. Fatwa. Dibalikin lagi tasnya kalau salah. Yuk, enggak Zat. Oh, enggak. Dikasih lah. Mic-nya Sedang berjalan. berjalan. Oke, silakan Bapak. Nama dari mana Bapak? Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, asal dari Prambanan. Insyaallah. Tadi yang Ustadz sampaikan mengenai kaitannya dengan hutang. Ada kalanya dia mau berhutang, tapi dia nggak tahu bisa bayar apa enggak, apa dibayar kapan nggak tahu. Isinya dia nggak punya kepastian untuk membayar utangnya. Iya. Sedangkan yang memberi hutang karena dia nggak punya kemampuan, dia malah udah nggak usah utang, saya kasih aja gitu loh. Masya Allah. Oh, Sering ternyata saya solusinya. Berarti solusinya memotivasi yang punya uang untuk bersedekah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Betul Bapaknya- juga itu. Bapaknya kita undang ke sini atau untuk ngisi. Buatan Zat. Jadi memang sepertinya jadi solusi jemaah. Ketika ada orang yang datang ke kita, kemudian dia ngomong, "Ana butuh," dan kita tahu dengan kebutuhan dia. Dia mengatakan, "Ana nggak tahu kapan Ana bayar." Karena Ana juga penghasilannya ya pas-pasan gitu loh. Maka solusinya ya nggak harus ada uang zakat. Ya kita bersodakoh. kepada Berarti dia. perlu ngobrol di awal juga Zat. Nah. Kaitannya dengan akad apa mau berhutang ini ya. Biar Perlu nggak Ustaz Nah, itu. menyampaikan Ustaz? Jadi keterbukaan itu penting dalam semua akad. Baik akad jual beli, termasuk juga akad utang piutang. Karena keterbukaan itu bukti bahwasanya orang ini punya iktikad yang baik. Saya bermaksud untuk
bukan mengambil hakmu, hartamu, tapi saya akan kembalikan. Cuman di waktu ini saya nggak mampu. Oke. Cuma kalau dia terus terang nggak diutangi, Pak. Nah, Ini kan yang hadis Nabi SAW, orang Sallallahu itu alaihi wasallam. kalau idza gharim, kalau dia berhutang, dia akan ngomong kan, aku gini, aku punya keperluan ini. Bohong dia, Ustaz. Ketika dia jujur, nggak dikasih, Ustaz. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia janji, dia tahu anak ini nggak punya apa-apa. Dia mengatakan, insya Allah bulan depan saya lunasin, insya Allah. Pas tanggal 1, dia bohong. Dan dia berjanji, kemudian dia ingkar janji. Terus apa solusinya, Ustaz? mungkin Agar dia nggak berbohong tadi. Dia butuh uang. Kalau tadi Bapak itu Masya Allah, beliau memberikan solusi, ya kalau ketemu orang baik insya Allah, ya disedekahi. Sedekah, ya. Tapi kalau kawannya bukan orang yang pandai bersedekah. Nah itu berarti kan bisa jadi jawabannya harus pinter nyari orang yang pandai bersedekah. Zat. Solusi nggak itu, Zat? Kadang-kala mereka akhirnya ke riba. Ustaz. Nah, Nah, itu yang mengkhawatirkan. Iya. itu. Makanya ta'awun di penting. Kita sendiri bisa melihat, Ustaz. Jadi potensi dana umat Islam ini kan besar sekali. Betul, Zat. Kalau kita lihat misalnya Haji Furoda tahun 2002 ya, yang banyak gagal itu, berapa yang dikembalikan yang gagal? Itu kan sekitar berapa Ustaz? 5 ribuan jamaah ya. 2002 yang banyak. 2022. Ya, 2022. 2022 kemarin ya. Iya, 2022. Nah, Itu yang gagal dapat sekitar 5 ribuan atau berapa itu. Jadi dengan dana segede itu untuk daftar furoda, ada lebih dari 5.000 kaum muslimin Indonesia yang nggak dapat visa. Artinya potensi dana umat Islam itu besar sekali. Cuman kita sangat sayang ya, ternyata potensi dana yang besar itu justru banyak dikuasai oleh pihak yang lain. Sehingga mereka punya lembaga-lembaga kredit ribawi, utang-utang ribawi. Nah, di saat kaum muslimin tidak dapat pinjaman dari temannya, maka larinya ke sana yang paling gampang. Saya itu hampir setiap pekan ya, dapat SMS Ustaz, ajakan utang. Masya Allah. Ya Allah. Banyak sekali nih. Jadi ini semua apa namanya? Penawaran nih, Zat, ya? Penawaran utang. Apa Kayak- namanya kalau utang online tuh? Pinjol. Pinjol. Nah, ini pinjol itu banyak sekali SMS saya Ustaz. Ya. Dia nggak nama tahu. Ustadz ketika ditulis di Google Ustadz, utang keluar Ustadz, Ami gitu loh, Ami. Di pencarian teratas. Iya, karena belum nulis buku ada orang utang gitu. Ini kayaknya butuh fulus Ustadz ini kayak. Ya Allah, ya Rabb. Masih di Ustadz Syafiq nih, Zat. Oke, siap. Zat, gimana caranya saat kita menagih utang itu enggak terjadi keributan, huru hara, Zat? Nah itu Islam mengajarkan seperti apa, Zat? Loh antum gak dengar Ustadz Ami tadi udah ngomong, kasih buku ini. Selesai. Selain itu, Zat. Loh selain itu. Ini mokso ini Ustadz, sudah dikasih tahu. Jadi buku ini bermanfaat buat orang yang berutang sama orang nagih utang. Baik, bagi jamaah bisa beli bukunya di ANB Store. Gimana, Zat? Iya. Terus terang aneh ini termasuk orang yang gak tegaan nagih utang. Ada orang yang utang sama ana sudah 7 tahun mungkin ya. Kita niat membantu. Akhirnya sampai sekarang dia gak bayar. Ana gak pernah nagih ya. Karena ana tahu orang itu susah ya. Dan Ustaz Amin juga sudah membahas di sini. Kalau orang yang kita tagih itu memang orang yang kesusahan. Allah itu menganjurkan agar kita menunda ketika kita tahu memang dia nggak mampu. Kalau ternyata setelah ditunda dan dia masih kita lihat susah hidupnya, padahal dia berusaha, dia orang yang beriktikat baik. Allah mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Terus terang kita terbebani sebenarnya, nagih itu capek, lelah, mungkin dengan berbagai macam kata kita sudah datang ke sana. Seakan-akan kita yang butuh sama. Iya, Zat. Kadang diperenguti, Zat. Kalau lewat gitu. Ngarep nagih. Iya. Dan memang kalau ada orang yang ngomong, Ustaz, kalau kita nggak suka sama kawan kita, utangi dia. Insya Allah dia nggak ketemu lagi kita sama dia. Ya Allah. Masya Allah. Itu termasuk adab menjauh dari teman Ustaz ya. Tapi dengan cara yang lembut. yang lembut katanya.
Seperti itu. Jadi kalau bicara mungkin tadi kalau ditanya gimana caranya menagih hutang dengan kepada orang tersebut, ya kita niat tadi. Dan kita juga harus memahami bahwa tatkala orang itu tidak mampu membayar dan kita kasih waktu tambahan, kita itu dapat pahala sodako. Jadi antum nggak usah khawatir gitu loh. Dia tadi yang sebutkan ini 7 tahun nggak bayar, insya Allah 7 tahun itu Anda dapat pahala sodako gitu loh. Ketika kita niatkan memang berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika datang ke rumahnya, ya carilah waktu yang tepat. Jangan kita tahu ini akhir bulan nggak ada uang, kita datang ke sana. Ya Allah, Ustadz masih berharap utangnya dibalikin nggak? Oh, kalau berharap. Setelah acara ini siaran langsung, ada notifikasi masuk, Ustadz. Ini ada, siapa tahu nonton. Coba Anda lihat sekarang jamaah. Baik Ustadz, masih. Kayaknya Ustadz Ami yang lebih mendalami cara nagih utang ini gimana Ustadz? Kasih Antum buku ini. pernah. Iya, Ustadz, Nabi dan para Allahumma shalli sahabat wa sallim. Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in itu pernah berhutang juga kan dalam riwayat Ustadz. Nah itu bagaimana kita memahami hutang para sahabat dan Nabi Ustadz? Karena akhirnya orang tuh kadang berpikir, oh Nabi aja ya hutang kok, sahabat aja juga. Jadi menggampangkan gitu Ustadz. Nah gimana cara kita memahami hutang Nabi SAW dan para sahabat ketika itu? Ini buat Ana. Ustadz Iya. Ami kapan ditanya sama antum? Dari tadi Ana terus. Antum duduk sana dulu. Ustadz, coba Duduk sebelah situ tak antum. pindah Ya. dulu. Pindah. Coba. Ya, Ustadz Ami tanya. Ustadz Ami, jenengan mau kasih pertanyaan apa ke Ustadz Ya, Syafiq? jadi Masya Allah. Saya pinjem tongkatnya. Iya, barakallahu fikum ya. Iya, kalau kita bicara hutang, para sahabat berhutang. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau berhutang dan beliau mengatakan ahsanukum qada'an. Ahsanukum qada'an, kata Nabi SAW. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kalau melunasi hutang. Bahkan kita bisa tahu akhlak orang itu dari hutang. Ketika orang ini termasuk orang yang tepat waktu bayar hutang, ya. Kemudian dia berhutang juga karena kebutuhan yang mendesak. Kita orang ini orang baik insya Allah. Dan Nabi SAW ketika berhutang dan sampai waktunya membayar, beliau lebihkan SAW. Ketika beliau bisa lebihkan. Pernah ada orang yang datang nagih hutang kepada Nabi SAW ya, seekor onta kalau nggak salah. Kemudian Nabi menyuruh sahabat untuk, dan orang itu kalau nagih biasanya ngomongnya nggak enak. Dan para sahabat marah gitu. Ketika orang ini kalau nggak salah orang Yahudi juga. Kata Nabi SAW, orang yang pemilik uang itu ya pantaslah dia ngomong seperti itu gitu. Karena dia sedang menagih haknya dia. Dia tidak minta uang kepada kita, tapi dia menagih hak dia. Setelah membayarnya dengan yang lebih baik ya. Itu kalau kita lihat para sahabat ya, ketika mereka berhutang, biasanya hutangnya untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Sedangkan sekarang ini kalau kita lihat, tadi Ustadz sudah nyinggung masalah pinjol ya. Dulu berhutang itu sulit Ustadz ya. Kita masih melihat di jalanan, di tiang-tiang listrik, ada tulisan butuh dana segar. Apa? Gadaikan BPKB. Gadaikan BPKB. Dan dibahas sama Ustadz tuh hukum gadaikan BPKB itu. Seperti itu. Sekarang nggak perlu itu lagi. Orang hanya perlu foto dia dengan KTP. Cukup bisa. Cukup. Dapat. Pernah antum melakukan itu? Enggak lah. Oh enggak. Siap. Alhamdulillah. Kalau itu Ustadz. Ada teman yang ngutangin. Gitu kan teman-temannya. Artinya lebih mudah sehingga orang akhirnya bermudah-mudahan berhutang. Bahkan Anda pernah dengar seorang syekh berceramah di Arab Saudi. Dia mengatakan sya'ab Saudiyah sya'ab madyun. Bangsa yang berhutang. Artinya sistem berhutang itu di mana-mana. Dibuat orang itu bagaimana dia berhutang. Dipaksa gitu loh. Untuk punya ini harus berhutang, harus punya ini untuk berhutang. Dan sepertinya negeri kita juga sama. Itu tahun berapa Ustaz? Anda lupa di Madinah dulu itu. Di Anda Saudi dengarkan ceramahnya syekh itu Sya'ab madyun kata dia.
Karena udah terbiasa semua penawaran itu di toko-toko itu Ustaz. Ya 10 kali bayar. Ya, cash tempo gitu Ustaz ya. Iya, kita mau beli laptop tuh ada sudah Ustaz. Tulisannya itu. Berapa kali Bayar angsuran. berapa kali, bayar berapa. Jadi dipaksa itu untuk berhutang Ustaz. Itu kayaknya memang Kalau bisa berhutang kenapa harus cash gitu ya? Mungkin mereka iklannya. boleh jadi, boleh jadi. Karena dia katakan harganya sama aja. Dia sebutkan, antum mau cash, mau utang sama gitu. Harganya. Jadi untuk menarik orang-orang yang Kayak berhutang. nggak punya duit itu gitu loh. Jadi mungkin itu beberapa adab yang perlu dilakukan ya. Kalau jadi berhutang karena kebutuhan dan ketika sudah jatuh temponya segera dibayarkan. Karena orang yang menunda-nunda melunasi hutang itu termasuk kezaliman ya. Orang tersebut seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ini beneran, saya pindah kursi nular. Jadi saya nanyanya ke Ustaz Ami. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya pinjam pertanyaannya. Betul Ustaz. Ini kita bicara riba nih Ustaz. Riba dalam akad utang tuh bagaimana Ustaz? Nah, jadi memang salah satu di antara pintu paling besar untuk transaksi riba adalah transaksi utang piutang. Sampai ada kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fadalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Dan riba karena utang inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan riba jahiliyah. Jadi kalau Anda mendengar ada istilah riba jahiliyah, itu sebabnya adalah karena transaksi utang piutang. Kemudian pada prinsipnya begini, kalau transaksi utang piutang itu bagaimana caranya agar bebas dari riba? Intinya jangan yang diterima oleh si pemberi utang, yaitu manfaat yang disepakati. Kemudian atau yang kedua adalah atas permintaan yang memberi utang. Tapi kalau manfaat itu tidak disepakati dan bukan atas permintaan si pemberi utang, hukum asalnya boleh. Oleh karena itu diperbolehkan memberikan kelebihan ketika membayar utang dengan syarat tidak ada kesepakatan. Yang kedua, tidak ada permintaan dari pihak pemberi utang. Dan satu lagi, yang ketiga, tidak ada urf, kebiasaan di masyarakat bahwa siapa yang menerima utang, dia harus bayar dengan bayaran yang lebih. Ini ada satu contoh Ustaz. Jadi ada utang simpan pinjam di RT. Lalu ada warga yang baru, kemudian dia pinjam senilai 500.000 lah katakanlah. Itu kan bunganya kurang lebih 10%, 50.000. Memang tidak ada aturan tertulis dan tidak dinyatakan ketika di awal. Nah, saat warga baru ini mau bayar utang, disenggol sama sebelahnya. Pak, bayarnya berapa? Ya, saya bayar yang sama. Saya kemarin pinjam 500, saya kembalikan 500. Mbok ngerti sendirilah Pak. Ngerti dewe lah. Akhirnya, ngerti dewe maksudnya gimana? Ya ngerti dewe lah Pak. Nah, dia kasih tambahan. Tambahan dengan pernyataan ngerti dewe, ini riba ngerti dewe. Riba ngerti dewe. Nah, itu salah satu di antara indikator berarti ada budaya, ada tradisi. Dan kita punya kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah jadi kebiasaan itu sama dengan aturan. Berarti sama dengan kesepakatan. Selanjutnya, ketika orang memberi hadiah kepada orang lain disebabkan karena akad utang, para ulama memberikan rincian jadi 3. Pertama, hadiah setelah utang lunas. Misalnya saya melunasi bulan Dzulhijjah kemarin. Lalu Muharram ini saya kasih hadiah kepada orang itu. Hukum asalnya boleh. Selama tidak ada kesepakatan. Yang kedua, hadiah saat melunasi utang. Sehingga ketika saya bayarkan, kemudian saya lunasi, terus saya ngasih tambahan. Nah, yang seperti ini berlaku 3 syarat tadi. Tidak ada kesepakatan, bukan atas permintaan yang memberi utang, dan tidak ada budaya di masyarakat. Yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Saya punya utang 5 juta, sudah saya cicil 2 juta. Nah, di sela-sela interaksi saya dengan orang yang memberi utang, saya kasih hadiah dia.
Seperti ini ada fatwa dari Ibnu Umar dan juga fatwa dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Ada dua pilihan. Yang memberi utang wajib menolak hadiah itu atau dihitung sebagai cicilan. Jadi kalau misalnya tadi masih 3 juta ya, terus dia ngasih duren, Ustaz. Sementara kita senang duren, boleh nggak diterima hadiah duren ini? Boleh, dengan syarat dia harus tanya harga duren ini berapa dan dijadikan pemotong nilai utang. Berapa ini duren? 100.000. Oh baik, sekarang utangmu jadi 2.900.000. Akhirnya tiap hari kirim duren dia, Ustaz. Duitnya habis. Sampai habis, Ustaz. Boleh Ustaz ya? Ya jangan diterima. Pilihan yang kedua jangan diterima. Iya, karena dia tahu dihitung 100.000 tiap hari ini duren gitu, Ustaz ya. Boleh ditolak, Ustaz. Oh boleh. Baik Ustaz. Terakhir Ustaz. Zakat utang piutang tuh ada enggak Ustaz? Zakat utang piutang. Zakat utang piutang. Zakat utangnya atau zakat piutangnya? Zakat utang dulu deh. Utang dulu. Oke. Baik. Ini ada banyak orang yang salah ngitung zakat. Salah ngitung zakat itu begini. Dia ngitung zakat itu hanya di atas kertas. Utang itu dijadikan faktor pengurang. Jadi misalnya setelah dia kumpulkan ya, saldo uang, kemudian emas, tabungan dan seterusnya, total sekarang kan 170 kurang lebih ya untuk nisabnya. Total 200 juta, berarti sudah di atas nisab. Tapi dia sendiri punya utang dagang 50 juta. Punya utang dagang 50 juta. Terus dia 200 minus 50. Jadi 150 di bawah nisab. Maka saya nggak wajib zakat. Cara ngitung ini salah. Nah, Cara ngitung seperti ini salah. Karena utang itu bukan pengurang zakat. Kecuali jika dibayarkan. Jadi kalau dia keluarkan 50 itu ketika dia keluarkan 50, dibayar no nah sekarang saldonya 150. 150 di bawah nisab. Ah. Maka dia nggak wajib bayar zakat. Setelah pekan depan diambil lagi utangnya 50. Masya Allah. ngutang lagi. Utang lagi Ustaz maksudnya Ustaz. Oh gitu. Ngakali enggak? Ya itu ngakal nggak tahu Ustaz ini. Ustaz. Kan ada orang-orang yang pinter Ustaz. Oh gitu. Orang Jember kayak gitu, Ustaz. Wallahu a'lam, nanti kita cari. Enggak lah. Masya Allah. Baik. Kalau memang sengaja akal-akalan seperti itu dia tetap kena, Ustaz. Tetap harus Tetap harus bayar zakat. bayar zakat, Kalau ada Ustaz. kesengajaan untuk ngakali seperti itu. Oke. Sekarang zakat piutang. Zakat piutang sekarang. Jadi gini ya, kata kuncinya untuk zakat utang. Utang baru bisa menjadi pengurang zakat jika dibayarkan. Kalau dia tidak bayarkan, maka tidak bisa kok minus utang itu nggak bisa. Sehingga sampai dibayarkan dulu, nanti kan mengurangi real saldonya. Nah, saldo real itulah yang menentukan apakah dia wajib zakat atau tidak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat piutang. Piutang itu kan berarti uang kita di tempat orang lain. Nah, untuk yang kedua ini para ulama merinci menjadi dua. Pertama, piutang lunak atau piutang lancar, yang kedua piutang macet. Definisi piutang lancar adalah piutang yang dibawa oleh satu orang yang punya kemampuan, dia tidak mengingkari, dan yang ketiga bukan orang yang berada di atasnya sehingga menyulitkan bagi dia untuk nagih. Kalau punya kemampuan jelas ya. Kalau dia tidak mengingkari, jelas. Nah, dua gabungan sifat ini namanya mali. Rasulullah SAW mengatakan, fa'in utbi'a ila mali'in falyatba'. Kalau kamu diminta untuk nagih kepada si mali, maka ikuti arahan itu. Mali itu kriterianya dua. Dia punya kemampuan dan dia mengakui, tidak mengingkari. Nah, ada satu lagi yang dijelaskan oleh para ulama, dia bukan di posisi orang yang lebih tinggi dari kita. Misalnya, yang berutang bapaknya. Nah, gimana mau nagih bapak? Enggak enak. Atau yang berutang mungkin ibunya. Atau yang berutang orang yang dia hormati misalnya. Gurunya, ustadznya. Ini ustadz idola saya, beliau lagi butuh untuk nikah tadi ustadz. Ya Allah. Ustaz, makasih insyaallah. Jadi suruh ikhlaskan aja kalau yang itu Ustaz. Oh, gitu. Nggak usah diutangi. Nah kalau seperti ini nanti tidak dihitung. Seperti ini tidak dihitung. Sehingga kalau piutang yang lancar dihitung. Jadi plus piutang lancar dalam perhitungan zakat.
Tapi kalau piutangnya piutang macet, tidak disebutkan di situ. Sehingga hanya saldo yang ada saja. Kalau ada temponya yang belum jatuh memang Ustaz. Artinya belum jatuh tempo. Umpamanya Ustaz pinjam sama anak uang 500 juta anggap. Temponya Ustaz bayar itu 2 tahun lagi gitu loh. Apakah anak harus mengeluarkan zakatnya Ustaz? Ketika tidak, nilai itu kan ada di tempat saya. Betul. Artinya kan uangnya nggak ada di anak dan anak nggak bisa minta juga sekarang. Posisi Ustadz Iya, sebagai anak. pemberi utang. Oh, Iya, baik. apakah Berarti anak- tidak wajib dizakati. Karena selama 2 tahun itu tidak ada di tempat Ustadz. Sesuai kesepakatan. Oke, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti anak nggak keluar zakat Ustaz, yang 500 juta itu Ustaz ya. Piutang Ustadz sudah di atas nisab Ustadz. Jadi Ustadz yang nanti keluarkan. Jadi yang pinjem itulah, yang utang itulah yang Nah, keluar yang zakatnya. utang ini yang keluar zakat. Ya. Nah. Kecuali kalau memang dananya nggak ada. Saya kemarin nerima dari Ustadz Syafiq 500 juta utang Oke. ya. Nah, Tapi kan saya pakai untuk bangun A, bangun B, bangun C. untuk nikah lagi Nikah lagi. tadi kan. Ayo. Mungkin Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Tidak Berani mau- nggak? Ikhlas kok Ustaz Ustaz. Ami berani? Saya tegaskan di depan kamera ya. Pembahasan seperti ini saya belum comment. cukup umur. Masya Allah. Nah, Ya Allah. nanti ditambah umurnya Ustaz. Baik, jadi dalam posisi itu ketika dananya nggak ada ya saya tidak perlu mengeluarkan apapun. Karena saya tidak memegang uang tunai senilai itu. Walaupun saya punya beban utang 500 juta. Siap, siap. Masya Allah. Insya Allah. Ini ilmu yang memang kadang-kala kalau kita nggak paham ya. Akhirnya kita merasa uang ini bukan uang ana, uangnya Leres, fulan. Jadi iya. fulan yang harus bayar zakatnya. Itu dia. Tadi Ya. kan beranggapan ini uangnya fulan. Iya. Jadi iya. fulan lah yang seharusnya bayar zakatnya. Anak kan pinjam, anak butuh. Padahal kebalik. Padahal uang itu dia bawa. Karena utang itu memindahkan kepemilikan. Oh. Begitu saya dikasih Ustadz Syafiq uang 500 juta dengan akad utang, maka uang 500 jadi milik saya. Selama belum saya kembalikan. Sehingga saya punya kebebasan untuk memanfaatkan uang itu terserah saya. Beda dengan modal. Kalau modal kan tetap milik pemodal. Makanya pengelola tidak punya hak untuk menggunakan dana modal itu sesuai keinginannya. Kecuali atas izin investor. Sehingga kalau saya invest 100 juta, terus saya tetapkan, kamu harus jualan cilok. Dia nggak boleh jualan gedok, Ustaz. Karena kesepakatannya jualan Kesepakatannya cilok. itu. Dan tadi dia wajib zakat ketika investor itu. Uangnya kan memang dipegang oleh pengelola. Pengelola. Ketika sudah berwujud yang lain, nanti apakah dizakati atau tidak tergantung wujud investasinya. Kalau jadi unit yang disewakan seperti mobil, berarti kan itu bukan barang dagangan Ustaz. Siap. Maka tidak ada zakat. Masya Allah, jazakallah Insya Allah. khair. Jazakumullah khairan. Enak, tenang saya sudah. Gitu Ustaz ya. Insya Allah. Ustadz investasi di mana saja? Nanti Tadi Ustaz, cilok di belakang kita Siap, bicara. insya Iya. cilok 500 juta sak piro ya? Akeh banget loh. Ustaz. Masya Allah. Itu tadi loh, Ustaz. Lain isi ciloknya sarang burung. Bayangkan antum. Masya Allah. Ustadz, ini jamaah sudah nggak sabar mau bertanya sepertinya Ustadz. Sebenarnya nggak sabar kepanasan. Oh kok gitu juga ya? Sebentar, Iya, sebentar. iya, Tadi sahih. itu, Dolim antum itu. ya Allah ya Rob, tadi itu Ana itu, ini sebetulnya tempat duduk teman Ana. Cuman teman Ana kemana ya? Ngilang dia. Allah. Se. Iya. Mas, Ini jamaah dikasih minuman enggak? ada. Coba, mana Loh, panitia? wis kepanasan, enggak ada minuman. Ustadz, saya Anak izin minum dulu jamaah. Iya, Ustaz. Padahal Ustaz. Ngapunten gaya jamaah, Ustadz izin minum dulu. Teman saya tadi mana? Ada yang lihat nggak? Iya, karena materinya itu tentang ada orang utang. Loh, sik. Kowe neng ndi, Kang? Ini saya itu bersama para jamaah yang ikut merasakan punya utang. Mas Guntur. Sik, Saya. ikut kepanasan apa enggak antum? Saya coba berdiri dulu. Lah, berdiri dulu, Loh, berdiri. nggak kepanasan, Kelihatan. Ustaz. Wah, zalim ini. Ustaz, jenengan kenal beliau, Ustaz? Punya utang dia. Coba. Punya utang Ustaz, ini Ustaz. Lagi sedih-sedihnya Ustaz. Ya Atas Allah. apa penjelasan dari antum tadi berkaitan dengan bagaimana kewajiban, bagaimana hukum-hukumnya kita melalaikan utang. Tapi Masya juga ada motivasi Mas Wid, yang harus diberikan. ini jamaah tolong kasih hadiah lah. Kasih hadiah. Iya, Siap, karena oke, udah saya kepanasan. kasih. Siapa yang berani bertanya pertama kali langsung dapat hadiah. Wow, ini Bukunya kelihatan kita nih. bagi dulu. Masya Panitia kelihatan. Coba Tolong ini dibagikan kepada yang kepanasan. kepada yang kepanasan dibagikan. Nah, udah langsung habis sudah. Langsung Yang habis. Sebelah selatan ya, sebelah selatan. Silakan. Nah, silakan Ini yang dibagikan. sebelah selatan. Mas Coba. Guntur, Ustaz izin Ustaz.
Ya. Saya mau membagi dulu. Jadi yang Silakan kepanasan tunjuk dari aja yang dapat dua itu ya. orang Khusus yang kepanasan. yang selama hidupnya Khusus belum yang pernah punya utang. Yang ini ya, kelas berapa? Tapi Adik? umurnya dibatasi. Tapi enggak ada kelas, Tat. Kenapa? Karena tadi Ustadz Syafiq udah menyampaikan kali ketika SD. Berarti berlaku. Berlaku. Kasih hadiah, Kang. Yang SD. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Bukunya Mas Guntur masih Entah. ada? Masih Entah. ada. Wah. Anu itu Yang SD kelas berapa Ustadz? Jenderal Ustadz. Lupa ya, apa kelas 4, kelas 5 lah. Oke. Nah, siapa yang kelas 4? 5. Kelas 5. Ah, kelas berapa, Dek? Kelas 5. Ada yang kelas 4? Wes Ah, kasih. berarti 2. 2. Hadiahnya Ukuran- masih banyak L. 1, 2 mana ukuran Mas Awang? Wes. Ukuran L. Wes poman ini. KI. Nih, Berikutnya. ya, nih. Tadi yang bertanya dapat hadiah langsung. Mas, mic-nya Mas. Ini yang bertanya pertama kali. Mic. Mic. Ah. Tuh, tengah tuh. Tuh, tengah, Mas. tengah. Yang itu? Iya. Oh iya. Gitu. Yang langsung kasih hadiah Mas. Kasih hadiah langsung. Silahkan bertanya sesuai tema terlebih dahulu atau mau curhat juga. Ya, XL, Monggo. XL, boleh. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nama dari mana? Dipencet yang agak lama. Nah, Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana kita menyikapi hutang kita pada negara? Tad? Jadi secara tidak langsung kita itu walaupun tidak punya hutang dengan sesama manusia, tapi kita punya hutang ke negara. Contohnya pajak, Tad. Pajak bumi bangunan yang belum kita bayarkan. Itu kan kadang nilainya kalau kita punya beberapa aset nilainya sampai puluhan bahkan bisa ratusan juta. Terus yang kedua BPJS, Tad. Padahal kita tidak menggunakan karena dulu mungkin itu perintah untuk urus sesuatu harus ada BPJS-nya. Jadi kita nggak bayar, kita bayarnya langsung secara biasa. Tapi ternyata kita punya utang BPJS sampai jutaan. Itu gimana, Tad? Baik, pertanyaannya untuk Ustadz siapa? Ustaz Ami ya. Ustaz Ami dan Ustaz Syafiq. Ustadz Ami dan Ustadz Syafiq. Kan itu ada Nggak dua ngerti pertanyaan. ana. Ya Bisa udah. jawab. Jazakallah khairan. Wallahu a'lam. Ustaz, fadal, Ustaz. Ini kita arahkan saja ya. Bapak bisa tanya ke Ustadz Erwandi gitu. Jawaban paling ringkas itu. Tafadhal, Ustaz. Masya Allah. Gimana Ustadz? Ada saran untuk saya? Tadi Ustadz jawabannya Allahu alam, Ustadz. Sudah jawab. Sudah dijawab. Monggo Ustadz Ami. Masya Allah. Inilah resikonya kalau saya di samping beliau ini. Baik. Jadi memang kita sebagai warga negara itu kan ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada negara atas peraturan yang ditetapkan di negara ini. Jadi saya ulang, posisi kewajiban itu atas peraturan yang ada di negara ini. Dan kita sebagai masyarakat diminta untuk taat kepada pemerintah selama itu bukan perintah maksiat. Dan begini Ustadz, jadi pada saat kita nyumbang untuk negara seperti perbaikan jalan atau apalagi bahkan kita ngasih jalan, ini tanah saya silakan diambil untuk pelebaran jalan dan seterusnya, itu bisa kita niatkan wakaf, bisa kita niatkan sebagai wakaf. Walaupun kalau sudah menjadi jalan, itu kan berarti jadi milik negara. Seperti orang buat perumahan, ada sekian persen jadi fasum atau fasos. Kalau developer itu adalah seorang muslim, dan dia ngerti bahwasanya ini bisa jadi wakaf, maka penyediaan dia untuk jalan, fasum, fasos, itu bisa diniatkan untuk wakaf. Sepanjang dimanfaatkan oleh masyarakat, dia dapat pahala. Karena itu terkadang teman-teman yang mereka punya kewajiban bayar pajak, walaupun setelah dia berusaha gimana caranya untuk memperkecil gitu kan, semangatnya bayar pajak itu memperbesar atau memperkecil Pak? Biasanya, pengalaman yang lain. Memperkecil kan ya. Itu pengalaman Bapak semua kan ya. Walaupun sudah berusaha setelah dia datangkan konsultan pajak, akhirnya keluarlah nilai, anggaplah 100 juta yang harus dia bayarkan.
Setelah deal-dealan dengan petugas pajak, nilai yang harus dikeluarkan 100 juta. Nah, kami sarankan begini, kalau Bapak memang sudah ridho untuk mengeluarkan itu, niatkan sebagai hibah untuk negara. Kalau sudah ridho, ya sudahlah, saya sudah ridho untuk bayar ini, saya niatkan sebagai hibah untuk negara. Saat Anda niatkan sebagai hibah untuk negara, di posisi itu gak ada sengketa sampai lanjut akhirat, sudah selesai. Sehingga kalau misalnya yang nagih itu atau yang mengambil memungut pajak itu adalah sesama muslim, alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak punya urusan sama beliau besok di yaumil qiyamah. Karena saya ridho dengan ini dan saya serahkan sebagai hibah untuk negara. Nanti misalnya penggunaannya untuk infrastruktur negara atau untuk kegiatan-kegiatan sosial, insya Allah jadi amal. Kita nggak tahu itu mau dipakai apa, karena masalah penggunaan berbeda dengan masalah penarikan, ya. Di negara ini dipisahkan. Tapi pada prinsipnya orang boleh saja menyumbangkan sesuatu untuk negara dengan niat amal soleh, yaitu untuk wakaf atau sejenisnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi nggak harus ridho tapi dia. Tidak Kalau harus. terpaksa berarti dia bisa menuntut. Realitanya demikian, ada banyak sekali para pengusaha yang mereka keberatan. Apapun faktornya. Sehingga dia merasa tegang dengan petugas kita ketika dia harus bayar nilai sekian. Baik karena salah hitung maupun yang lainnya. Ya ini sedikit pengalaman pribadi Ustadz ya. Waktu itu saya diminta untuk bayarin PBB. Rumah kontrakan. Dulu Ustadz ya. Kemudian saya bayarkan dan dilayani oleh petugas yang ada di bank. Dah. Saya terima bukti, tiba-tiba datang lagi surat bahwa PBB kemarin belum terbayarkan. Bingung saya, kemarin sudah saya bayar, kenapa kok masih ada tagihan seperti ini? Saya mau ngomong ke siapa saya tidak tahu. Dalam posisi ya tabungan masih pas-pasan, ya sudahlah terpaksa saya bayar. Saya cuman bayar kedua ini. Bayar 2 kali untuk tahun ini dan tahun kemarin. Padahal kemarin sudah dibayarkan. Sudahlah saya bayar. Saya nggak bisa mengadu kepada siapa, saya nggak ngerti prosedur seperti itu. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah gantikan saya yang lebih baik. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saya ya untuk mendapatkan tambahannya Ustaz. Ngontrak jadi milik akhirnya Ustaz. Alhamdulillah. Pindah kontrakan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Sebentar, Mas Wiwit ada dari Mas Guntur. Umahat nggak? Ada. Jadi tadi ngilang itu karena takut dengan temanya. Karena takut dengan temanya Ustaz. Iya, mateni. Gimana Mas Ini Wiwit? ada pertanyaan Ustaz dari Akhwat Ustaz. Dari Akhwat. Ya Ustaz, teman ana hutang 20 juta beberapa bulan lalu. Utang, bacanya utang. Ya, utang. Berapa Ana utangnya? 20 juta Ustaz. Oke. Ana tidak tega untuk menagihnya karena ekonomi teman saya teman saya ini orang baik. Dan ana tahu soal ekonomi tidak baik-baik saja. Bagaimana jika hutang tersebut ana jadikan untuk membayar hutang zakat harta? Misalkan zakat harta untuk 4 tahun. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Monggo Ustaz. Ustaz Safi kan? Ini Antum Ustaz di Safiq. dekat beliau untuk Iya, saya kan mandangnya Ustaz Safiq. Oke, kayaknya duduk sana antum gitu. Tukeran. Duduknya di sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Kita tahu dengan kondisi saudara kita. Ada orang-orang yang memang sulit hidupnya. Dan Allah menjadikan mereka sebagai ladang pahala buat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lain. Poinnya apa? Kalian sabar enggak? Karena yang masuk surga itu orang-orang yang sabar. Yang enggak sabar sulit bagi dia untuk masuk surga. Maka dalam posisi orang kaya menjadi ujian buat orang miskin. Orang miskin menjadi ujian buat orang kaya. Kalau tadi dikatakan dia tahu kawannya untuk melunasi hutangnya. Dia nggak ingin keluar duit. Maka diniatkan zakat. Zakat. Jadi dia nggak perlu keluar zakat. Maksudnya gitu kan? Dia mau keluar zakat. Jadi gini, bolehkah utang itu
dijadikan sebagai pemotong zakat dia Iya, berarti Iya, dia nggak usah berarti kan keluar dia nggak zakat. mau gitu. zakat. Iya, Zakat, seneng iya. dia. ke orang yang di Nah, dia bukan bersodakoh, dia bukan mengikhlaskan, tapi dia tetap Potong zakat. menagih sebenarnya Tetap uang menagih, itu. iya. Dari itu, wallahu alam, yang ana tahu apabila orang itu nggak mampu melunasinya, nggak bisa dijadikan zakat karena nggak ada uangnya, nggak ada uangnya. Kalau dia mau dikasih zakat silahkan, orang itu dikasih zakatnya 20 juta, fadol, ini zakat, anak kasih zakat. Mau ngelunasi utangnya silahkan setelah itu. Karena kita tahu termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang berhutang, ya al-gharimin gitu ya. Apa mungkin maksudnya beliau mungkin sebagai pengurangan zakat Ustaz? Nih, iya, ini udah dibahas oleh Al-Imam Imam Nawawi. Nawawi. Imam Nawawi, Qaul Nawawi. Ustaz Ami. Ya, beliau menukil nih ucapan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi mengatakan idza kana li rajulin ala mu'sirin dain fa arada an yaj'alahu an zakati wa qala lahu ja'altuhu an zakati fa wajhani hakahuma sahibul bayan as-sahhuhuma la yujzi'uhu. Iya, beliau menyebutkan kalau ada orang yang punya piutang ya kepada orang yang nggak bisa melunasin, kemudian dia hendak menjadikan zakatnya, lalu dia berkata kepada orang itu, udah ana jadikan itu untuk zakatku. Maka ada dua pendapat para ulama ini, yang paling benar nggak sah, nggak sah ya. Dan itu madhabnya Abu Hanifah dan Ahmad, karena zakat itu sebenarnya ada di orang yang punya uang ini, bukan di dia. Kewajiban itu ada di ana umpama yang punya uang gitu loh. Iya, pempiutangnya. Iya, dia nggak akan terlepas sampai dia menyerahkan. Sedangkan dia tidak pernah menyerahkan zakat itu. Dia menganggapnya sebagai zakat. Wasani, dan ada pendapat yang mengatakan bisa ya. Tapi ana lihat sepertinya pendapat yang Ustaz cenderung kemana Ustaz? Yang pertama kayak Yang Ustaz pertama ya. Jumhur. Jumhur enggak Yang sah, kedua ya. hanya Atha sama Hasan Sama al-Basri. Hasan al-Basri ya. Seperti itu. Maka dia kalau mau zakat memang harus diserah terimakan kepada dia. Sedangkan ini ada wujudnya wujud saat yang itu ya, diberikan. ada wujud realnya saat Ada itu. kegiatan mengeluarkan. Kegiatan mengeluarkan. Qa'uz zakah, mengeluarkan sesuatu. Menganggap. Menganggap iya. Memotong, menganggap juga seperti itu ya. Iya. Maka tadi mungkin solusinya kalau engkau mau dianggap zakat, kasih zakat. Kalau dikasih 20 juta dia Ustaz, apakah harus dia ngelunasi utangnya Ustaz? Kalau ada kesepakatan enggak boleh Ustaz. Saya kasih 20 juta ya. Bayar, Dengan syarat utangmu lunasi. Jelas ini enggak boleh. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ini ada zakat 20 juta. Nah selanjutnya terserah dia, mau dipakai ngelunasi utang atau tidak terserah dia. Enggak boleh disyaratkan. Tapi kalau kemudian dia tidak melunasi Ustaz, termasuk orang yang dolim nggak dia Ustaz? Karena dia sudah punya kemampuan. Iya Ustaz. Bisa jadi dia punya kebutuhan yang lebih mendesak misalnya. Jadi misalnya Ustadz, saat kita kasih dia zakat 20 juta, dia punya utang di tempat yang lain 100 juta. Sehingga dia prioritaskan untuk nyicil utang yang 100 juta dulu. Bisa jadi demikian. Baik. Masya Allah. Siap, paham Ustaz. Siap. Nah, Masya Allah. Sebentar, Mas Wiwit paham? Ya, jadi intinya jangan menjadikan piutang tadi sebagai zakat. Insyaallah. lebih baik diikhlaskan. Ya, lebih Daripada ngeluarkan zakat ke orang ini, tidak dilunasi juga. Meskipun berat ya, Ustaz, ya. perumpamaan Ustaz Ami tadi ketika ternyata dia misalkan katakanlah punya utang 20 juta. Kemudian yang memiliki piutang tadi akan mengikhlaskan kamu tak bayar, kasih 20 juta terus kemudian kamu ngasihkan utang ke saya. Kalau ada kesepakatan nggak Ternyata, boleh. Kalau ada kesepakatan nggak boleh. Nggak boleh. Sedangkan Ustaz Ami juga menyampaikan bahwa bisa jadi orang tersebut punya utang di tempat lain yang lebih besar gitu. Masya Allah. Gitu, Iki, Ustaz, ya. sudah sarapan berarti. Udah sarapan ya, Paham. Insya Allah. Sarapan. Masya Paham. Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ada pertanyaan Iya, lagi? karena ini ada pertanyaan dan nanti yang bertanya
nanti berhak mendapatkan hadiah. Sama Ini yang ya- tadi ya. Ini dari akhwat. Dari apa, akhwat, Ustaz? berarti Saya tuh ada sebenarnya kasihan yang kepanasan nantikan pertanyaan. J. Satu lagi Ustaz. Oh, satu lagi. Ustaz, saya Waalaikumsalam memiliki warahmatullahi utang ke bank sebesar 4 miliar dengan jaminan tanah 6 hektar. Saya ingin melunasi tetapi apa daya kami tidak sanggup karena proyek mangkrak. Yang saya tanya apakah utang tersebut akan terwariskan kepada anak saya? Abot iki. Fadhal. Jaminannya Ustaz. Masya Allah. Nah, enggak, jaminannya tadi suaminya. Enggak ada jaminan. Apa tadi? Sawah ya? Jaminannya dia Sawah. memiliki tanah warisan Oh. dan tanah senilai seluas 6 hektar. bukan tanah warisan, tanahnya dia. Ya tanah. 5M tadi Iya. dipakai untuk proyek beli tanah dan seterusnya, tapi mangkrak ya. Wallahualam kalau itu tidak disebutkan Ustaz. Tapi pada prinsipnya begini, ketika seseorang punya utang, sampai kemudian meninggal utang itu belum lunas, maka penyelesaiannya adalah harta yang ditinggalkan itulah yang dipakai untuk melunasi. Dan terlarang bagi ahli waris untuk mengambil warisan sebelum utang lunas. Saya ulang ya, terlarang bagi ahli waris baik anaknya maupun istrinya maupun siapapun untuk mengambil warisan sebelum utang mayit lunas. Karena warisan itu belum sah sebelum utang lunas. Kalau tidak punya warisan Ustaz. Kalau tidak punya warisan sekarang, berarti kan ahli waris juga nggak bisa mendapatkan apapun. Iya. Ketika orang ini mati, nol nggak punya harta, bahkan minus dia punya utang. Pertanyaannya, apakah utang itu jadi tanggung jawab ahli waris? Iya. Yang benar tidak. Ya, karena Sehingga begini jadi Ustaz. tanggung jawab pribadi. Karena begini Ustaz, ketika kita menghadiri pemakaman takziah, biasanya wakil dari keluarga itu menyampaikan bahwasanya Apabila kami mohon maaf yang besarnya atas kesalahan yang telah dilakukan Iya. dan barangkali mungkin ada hak Adam yang belum belum terselesaikan, mohon untuk bisa menghubungi kami selaku ahli waris. Haknya Gimana, Ustaz? Adam. Hak maksudnya hak berkaitan Bani Adam. Muamalah. Oh, Bani Adam. Tapi Itu anak Adam. di masyarakat Masa sini Adam. Kalau Hawa tidak ada hurufnya masalah. itu hurufnya itu hak Adam itu, Ustaz. Menyamakan. Gimana Ustaz? Ya normal, karena yang bisa ngurusi kan yang hidup. Iya, iya. Sehingga dia kenapa disarankan untuk menghubungi ahli waris, bagian itulah yang bisa menyelesaikan. Iya, iya, iya. Kan tidak mungkin bagi siapa yang punya utang yang belum selesai nanti silakan datang ke kuburan. Iya, iya. Walaupun pada prinsipnya ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi hutang mayit ketika dia tidak memiliki warisan, ketika dia meninggalkan harta sama sekali. Berarti Iya, maksud sedih juga. Cen ngeri yo ndek. Mati yo ahli warisnya mumet nek ra duwe warisan. Nah itu loh Ustaz. Jadi Sampai mati pun mumet orang itu. Muhammad Ih, itu, Ustaz. yang mati. Iya kan Ustaz. Ya apa? Iya. Gimana? Hadisnya nafsul mu'min mu'allaqatun Bidain. bidainiha. Iya. Artinya enggak selesai masalahnya. Karena kalau orang mikir bunuh diri dia ya, dia pikir selesai urusannya sudah. Iya. Padahal urusannya tetap dibawa mati gitu loh. Seperti itu. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Ini saya dari Monggo. tadi itu merasa kasihan Itu sama yang kepanasan. Yang Iya. pecis pakai ya berdiri monggo silakan. iya iya. Mic. Mic-nya taruh tengah aja barangkali ya. Mungkin turun dulu antum. Jeje, saya yang turun. Saya turun ikut panas-panasan. Masya Allah. Amit, amit, amit. Sinten asmanipun? Bismillah. Izin bertanya Ustadz, nama saya Ditanya Firman. namanya dulu antum. Firman Ustadz dari veteran. Ya Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Saya kan ingin jual rumah Ustadz. Nah, ada beberapa teman yang beli, tapi dia ngomong, Mas, rumahnya saya kreditkan di bank ya. Pertama saya tolak Pak Ustadz, karena saya takut saya terlibat riba di situ Pak Ustadz. Ini bank konvensional soalnya Pak Ustadz. Mereka tuh rata-rata ngambilnya ke bank konvensional. Udah berapa kali saya tolak karena saya takut Pak Ustadz. Karena saya was-was. Nah pertanyaannya, kalau saya butuh, pertanyaan kalau saya mengizinkan apakah saya terlibat riba Pak Ustadz? Saya minta solusinya Pak Ustadz. Gimana baiknya untuk saya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya ke ANB.
Ya NB sudah solusinya. Sama SRB. Ditutup Ustaz. Di luar kota. Oh, di luar kota. Di Jember. Berarti ke SRB. Fadal Ustaz. Gimana, Ustaz? Betul, Ustaz. Yang urusan sama bank-bank ini beliau kalau lebih mengerti. Masya Allah. Baik. Ya memang seperti ini cukup dilema. Ada beberapa developer Ustaz yang dia sudah hijrah. Saya ingin bersihkan dari semua transaksi riba. Cuman dia menghadapi kendala ketika di situ ada banyak sekali konsumen yang hanya bisa beli rumah dengan cara KPR. Dan ini sempat kita bahas ada satu asosiasi namanya Asosiasi Properti Syariah Indonesia, APSI. Di APSI ini ada Dr. Arifin Badri, ada Dr. Sufyan sebagai ketua pembina APSI. Saya atau beberapa teman tuh mengajukan solusi seperti ini. Jadi memang akad ini kalau langsung kita layani, kita masuk dalam kategori saksi. Saksinya itu kayak gini. Anda pasti akan diundang dalam satu transaksi tersebut. Ada developer, ada pemilik rumah, ada calon konsumen, ada bank, dan ada notaris. Dan kita tanda tangan di situ. Bahwa saya bersedia untuk melakukan transaksi ini dengan fulan, dengan si A, yang dia nanti akan ditalangi oleh pihak bank. Posisi kita kan di situ jadi saksi. Sementara Nabi SAW melaknat siapapun yang berkaitan dengan masalah riba, mulai dari akiluhu wa mukilah, yang makan, yang memberi makan, wa katibahu wa syahidai, yang menulis, mencatat transaksi, dan dua saksinya. Sehingga developer masuk di situ. Tapi ada solusinya. Solusi yang pertama, kalau sekiranya di sana ada lembaga keuangan yang syar'i, yang bisa melakukan akad yang syar'i, misalnya BMT yang sudah syar'i, mungkin jadi solusi. Jadi coba diarahkan, Bapak kalau mau kredit, nanti BMT beli rumah dari Bapak secara tunai atau sesuai kesepakatan, kemudian jual lagi oleh BMT ke orang tadi secara kredit. Tetap sama-sama kredit, cuman metodenya BMT ini beli dulu terus jual ulang. Atau yang kedua, enggak, saya maunya yang konven. Karena kan mungkin dia menganggap bunganya lebih kecil. Jadi orang tuh takut syariah katanya mahal. Makanya milihnya yang non syariah. Kita memang selalu ngasih motivasi kepada kaum muslimin. Ada banyak sekali serangan-serangan. Kalian mengkampanyekan anti riba, kemudian bank syariah dan seterusnya, tapi bank syariah mahal. SRB nggak ada rencana bikin bank syariah. Nanti kita pikirkan Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, ya. Jadi yang syariah mahal terus gimana? Jadi untuk sementara saya kasih motivasi, selamanya yang namanya daging sapi lebih mahal dari daging babi. Jadi Anda mau pilih mana? Yang kotor murah atau yang bersih tapi mahal? Ya, karena kita belum bisa menyatukan suara kaum muslimin untuk kata sepakat dalam rangka menguatkan dana umat ini. Tapi ada solusi begini. Jadi metodenya Anda nanti bekerja sama dengan dua notaris. Notaris A sama notaris B. Notaris A itu adalah notaris yang nanti mengikat akad Anda dengan calon konsumen. Sudah? Dengan adanya jaminan dari notaris A, Bapak sudah bisa melepas bukti sertifikat. Aman karena ada penjamin notaris A. Nah, notaris A ini nanti akan melimpahkan berkas itu ke notaris B. Notaris B ini yang mengikat kesepakatan antara nasabah, calon konsumen tadi, dengan bank. Sehingga Bapak sama sekali tidak bersentuhan dengan bank. Bapak hanya bersentuhan dengan konsumen. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya tahunya kamu. Terserah kamu dapat duit dari mana. Mau dia ngutang, mau dia mancing, silahkan. Tapi yang jelas transaksinya hanya dengan konsumen ini. Bisa dipahami Pak? Insya Allah. Baik. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi nanti kalau laku kabari saya Pak. Baik, jazakumullah khairan. Mas Wiwit, ini karena masih banyak hadiah, kayaknya kita langsung keluarin door prize-nya yang tadi penasaran biar ini apa semangat gitu loh. Kan ada dua door prize nih, ada dua door prize. Nah, saya sebelum mengeluarkan door prize ya, pertanyaannya, ayam apa yang paling kecil? Apa Dek? Nggak tahu. Jawabannya ayam suwir. Ya, kami persilahkan
Ini ayam ini Zat. Sepasang Zat. Jadi jantan dan betina. Ini spesial ini Zat. Ini boleh dibawa ke Jember kalau Itu apa saja itu? Ayam, ayam. mentok, Ayam terus sama mentok. Sama mentok ya. Nah, 2 pasang. coba ada ayam, ada mentok. Kasih diangkat gini, diangkat Mas. Nah, itu sepasang tuh Zat. Itu, Mentoknya nggak kelihatan. mentoknya memang dirahasiakan karena nggak tahu betina apa jantan Ini itu. tidak termasuk jual beli dalam mentok. Ini karena hadiah Zat. Ya, siapa yang selama hidupnya tidak suka makan daging ayam? Loh, ini penting nanti. Ayo. Nggak ada. Nah. Berarti doyan ayam semua sudah. Oh, panitia jangan. Panitia. Mungkin Ustaz Syafiq ada pertanyaan untuk peserta. Ya. Oke. Dapat hadiah Ini, utama, ya. sepasang ayam. Sepasang ayam hadiahnya, door prize. Ayam aja. Ayam dulu saya. Ayam dulu ya. Tapi sepasang langsung, jantan Iya. dan betina. Sebutkan 2 doa agar cepat lunas utangnya. Langsung Masya Allah. Coba Sebentar, kasih enggak. mic. Sebelum menjawab ditanya, utangnya berapa Pak? Jangan. Ayam. Iya ya, hadiahnya. Ayam, Kalau jawab. bisa Ayo. jawab. Nah. Kalau ini kalau bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Doa yang pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Berapa tahun ngamalkan itu Bapak? Udah lama Ustaz. Hah? Udah lama. Udah lama alhamdulillah. Lancar Masya Allah. Lancar, makanya anak lancar itu. Antara Iya, berapa iya, lama iya. gitu loh. Terus Artinya, yang satu. Artinya ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal dan jauhkanlah kami dari agak sedikit lupa Ustaz. Allahumma kfini bihalalika An an haramik haramik. wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah kami dengan karuniamu. supaya nggak butuh dengan selain Allah. Selain yang supaya tidak butuh dengan selainmu. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dani wa qahri rijal. Masya Allah. Masya Allah. Lancar juga Ustaz ya. Cuma Alhamdulillah ya. Itu doa yang perlu kita baca jemaah supaya cepat lunas hutangnya. Doa yang pertama tadi kalau sudah punya utang ya. Doa yang kedua supaya nggak kena utang gitu ya. Oh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasih ayamnya. Iya. Masya Allah. Langsung undang-undang tetangga tuh nanti. Iya. Tetangganya kebetulan saya, Tat. Loh, masuk. Ini tetangganya itu. Jangan-jangan Ustadz itu. Monggo ya, Biar sana kok mau diambil lagi Ustaz sama Amin, tuh. Sekarang sekarang yang mentok, yang Mentok. mentok. Ustaz Amin. Hadiah mentok. pertanyaannya. Baik. Oke. Pertanyaannya, Pertanyaannya. sebutkan 3 syarat jika orang ingin memberikan kelebihan ketika bayar utang. Oke, ini. Ya. Mana di Oh, mana? ini duluan. Oh iya. Baik, yang kiri jangan sampai nggak dipedulikan. Iya. Oh iya. Monggo. Yang Pak, siapa kepanasan, dari yang mana? kepanasan. Masya Allah. Sebutkan 3 syarat ketika kita melunasi utang dengan memberikan kelebihan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Yang Waalaikumsalam pertama warahmatullahi. syaratnya adalah tidak diminta oleh pemberi hutang. Tidak diminta oleh pemberi utang, Yang kedua tidak ada kesepakatannya. tidak ada kesepakatan di Yang, awal, yang ketiga adalah tidak adanya urf atau tradisi yang ada di masyarakat. tidak ada budaya dan tradisi. Masya Allah, dapat mentok. Mentoknya kirim. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ihsan. Asalnya dari mana? Dari Godean. Godea. Orang Godean cedak. Ayo. Berarti cedak mesti dibawa. Iya. Ya. Baik. Berikutnya, Mas Guntur. Tadi itu ada beberapa peserta yang sampai tadi malam jam 4. Itu berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Ustaz, kita kasih hadiah boleh nggak? Ustaz? Boleh. Yang paling jauh. Yang dari Tulungagung Dari coba Tulungagung, jam 4 Satu, yuk, dua. 2 orang kasih hadiah Mas. 1, 2. Pengennya nopo Ditanya Mas? ukuran. Enggak, 7 orang. 7. Berdua kok di sini kok. Kasih Mana? kue Mana buat bareng-bareng juga itu. Tulungagung 1, 2, 3. Banyak kok satu dia aja. Berapa orang? 7. 7. Ya udah kasih 7 hadiah. Kasih 7, kasih 7. Wes, Masya Allah. Tulungagung. Berangkat ke sini hanya untuk ngaji. Yang dari Masya Jember. Allah.
Ada nggak dari Jember? Wah, Ustadznya saya kentok. Kau Tolong Jember itu angkat tangan. Ada. Dari Jember. Asal Jember. Asal Jember kasih hadiah. Lamongan. Lamongan ini Lamongan. Ada Lamongan. Kasih Lamongan. Datang ke sini dalam rangka? Tinggal Kerja di sini. Kerja di sini. Kalau sini enggak? Apa-apa kasih sama-sama Tapi kan Lamongan. sama Zat. Lamongan, Zat. Ini rasisme kayak gini. Enggak apa-apa. Gimana, Zat? Kasih hadiah? Boleh. Boleh kasih hadiah. Kasih hadiahnya apa, Mas? Masih banyak. Masih banyak. Oh, bingung. Semarang datang ke sini dalam rangka? Khusus, Semarang. Oh bukan, Semarang. Jember. Lamongan dulu. Semarang ini. Ini Semarang, kasih Semarang. Loh Lamongan itu belum dikasih. Iya Lamongan ini pisau. Oh. Udah keluarga Mas? Mau Jember, Sudah, Semarang buat yang ini istri. atau itu? Hah? Itu boleh Lamongan itu. Nah itu Lamongan. Ini Semarang. Nah ini yang Semarang. Satu set pisau. Baik, untuk yang umahat sekarang Putri ya, di sana juga ada hadiah. Bagi tadi yang sudah bertanya, langsung mengambil hadiah ya yang Nanti WA dibacakan. lagi ya, yang tadi saya bacakan. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Putri. Pertanyaan, bagaimana sikap kita jika ada arisan RT dan di situ ada uang tabungan yang diutangkan dan berbunga. Jika saya ikut menabung, apakah saya berdosa karena uang tersebut dipakai untuk riba? Zat. Ikut arisan, Zat. Ada dua ini, ada arisan, kemudian Iya. dalam ketika prosesi arisan di situ ada pengumpulan uang kas. Nah, uang kas tersebut kemudian diutangkan kepada para Anggotanya. warga. Uang kas namun itu, ada ribanya di situ. Apakah ketika kita masukkan uang kas atau uang nabung tadi, apakah kemudian ikut bekerja sama dosa karena riba. menjadi penyelenggara riba? Allahu Akbar. Yang pertama, Anda tidak menganjurkan untuk ikut arisan, jemaah. Karena ya jadi beban. Di situ akadnya utang piutang kan maksudnya. Jelas akadnya utang piutang, sedangkan kita kalau nggak butuh jangan berhutang. Orang yang kena pertama mungkin dia bahagia. Alhamdulillah nomor 1 kena maksudnya. Padahal setahun lunasi utang dia maksudnya. Setiap akhir bulan dia harus membayar utangnya. Maka jadilah orang yang cerdas. Ketika engkau ingin sesuatu, nabunglah. Jangan berhutang. Ketika tidak butuh dan uang itu sudah terkumpul, ya nggak usah beli. Ada banyak hal yang lebih penting dalam kehidupan ini. Yang kedua, nanti Ustadz Ami mungkin yang membahas masalah tabungan yang kemudian diutangkan ya. Yang jelasnya ada unsur riba di situ. Wallahu'alam, kalau Ana lihat nggak boleh dia ikut kalau memang sudah jelas uang itu akan diputar dengan sistem riba. Cuma nasihat anak kita sebagai seorang muslimah ya, hendaklah menjadi lebah. Nabi SAW mencontohkan mukmin itu kan nahla. Orang beriman itu seperti lebah. Dia kalau hadir dimanapun dia tidak pernah merusak. Tapi di sana dia mengambil yang terbaik dan meninggalkan yang terbaik. Lebah itu ngambil madu, tapi bunga itu nggak rusak, bahkan bisa berubah menjadi buah. Masya Allah. Seperti itu. Jadi bagaimana dia berada di masyarakat seperti itu mewarnai lingkungan. Ya dia sampaikan bahwasanya ini nggak boleh. Ya salah satunya mungkin bisa dikasih hadiah buku ini buat mereka. Ya. Nanti mungkin suruh ngundang Ustadz Ami ke sana. Dan terus terang ini menjadi budaya di masyarakat yang dianggap biasa. Jadi ada istilah mungkin normalisasi dosa, Ustaz. Dianggap normal gitu loh, semua orang melakukan itu dan kita ridho biridho, apa sih nggak merasa nggak berat, yang diutangi juga merasa terbantu ya. Gimana Ustaz? Setuju Ustaz. Singkat jawaban. Setuju. Mas Fit, tadi umahat yang barusan bertanya. Sekarang? Iya, berapa orang tadi umahat yang bertanya? Sudah 3. Sudah 3. Pertanyaan banyak banget ini. Baik. Kasih anaknya mentok. Anaknya mentok. Oh nggak ada. Nanti itu hadiahnya di sudah nggak ada. Anu aja, yang bertanya terakhir kasih itu ada. alat pel. Oh udah ada di sana? Sudah ada. Oh udah ada. Sudah siapkan. Di atas sudah ada. Sudah ada, Masya Allah. Jadi masih ada hadiah berikutnya. Kita akan bagikan bagi siapa yang di Yang sini mau bertanya. ada paket makanan
Itu buat anak-anak tuh cocok tuh. Siapa yang di sini mendampingi ayahnya sejak sholat subuh? Sholat subuh di masjid loh, di masjid. Nah ini kasih hadiah nih. Sultan Kasih. dapat hadiah. Dia. Sama Adi, masa dia satu Siapa? lagi. Sholat di masjid. Kamu sholat di masjid tadi, subuh. Oh ya kasih hadiah tuh. Ada berapa? Banyak itu satu paket hadiah Zat. Nah sekarang masih satu lagi. Sebentar ditahan dulu dia tahan. Ini. Iya. Banyak yang belum dapat dibagi-bagi isinya. Gini, seharusnya. gini Mau itu dibongkar? dibuka, boleh dibuka dalamnya, kasih teman yang itu di sebelahnya. Oke, dibuka. Terserah Dibagi, mau yang dibagi. punya hak Oke. yang Dibagi itu, saya. yang Ya. tadi temannya sholat di masjid. Pilih, Sholat pilih. di masjid juga subuhnya sholat di masjid kasih temannya Tuh, di sebelah. belakangnya, Nah, sayang. insya Allah nggak utang ini. Ini para santri MIPS ini. Ustaz. Nah, kasih. Masya Mereka Allah. sudah menantikan kehadiran Ustaz Syafiq Ya Allah. sampai nggak tidur tadi pagi. Ya Allah. Masya Allah. Mas Fit, masih banyak sebenarnya hadiah. Hadiah. Tetapi waktu ini yang kemudian membatasi kita. Terakhir deh dari Ustadz Syafiq. Afwan, ana baru pertama yang lihat kajian jamaknya dijemur itu di sini. Ya Allah Ustadz. Tapi enggak apa-apa. Siapa Tapi yang alhamdulillah ana bosan? nggak kepanasan ya berarti. Coba, siapa yang di sini paling? Siapa yang udah merasa jenuh? Agak yang ngacung, Zah. Bukan jenuh kepanasan. Ana ngomong jenuh. Karena jenuh karena kepanasan maksudnya. Ustaz, dulu mereka punya pengalaman demo setelah Jumatan. Iya, Zah. Oh gitu. Jadi Setelah Jumatan panasan, demo aja kuat, demo, kemudian Jadi antum suudzon sama mereka yang suka ikut kampanye di gor panasan. Nah gitu. Jadi Makanya ini sekarang kuat gitu Ustaz ya. Insya Allah. Sudah terlatih. Mudah-mudahan. Kalau masa silam Ustaz, kajian di masa silam kan bukan di masjid saja. Karena jamaahnya banyak itu. Kira-kira suasananya kayak gimana? Pak? Masya Allah. Nah, Ya. Ya Allah wa'alam ya. Mungkin waktunya Ustaz. Pemilihan waktunya. Kemudian waktu. Iya. Nggak ada forum siang hari, Siang kayaknya. majelis syekh fulan, imam fulan di siang hari dengan jumlah jamaah 5.000 gitu. Iya tapi kan bukan di lapangan Ustaz. Di Masuk mana? di lapangan Ustaz. Kalau di masjid nggak dulu. cukup, Di masjid dulu Ustaz. Dulu di masjid. Nah. Ya itulah. Masjid dulu itu besar Ustaz. Masjid Nabawi itu sejak dibangun tahun 7 Hijriah itu 2.500 meter. Setengah hektar. Ustaz. memang sudah besar dari Konsep masjid dulu itu besar-besar. Apalagi masjid Jami' ya mereka buat besar sekali. Cuma bangunannya memang cuma kota aja gitu loh. Tanah dikotain. Sekarang kan enggak. Tanahnya murah, hiasannya bangunannya tinggi. yang mahal gitu. Jadi makanya masjid-masjid dahulu itu kayaknya luas-luas Ustaz ya. Tapi Allahu a'lam kalau tadi yang Imam Ahmad mungkin yang hadir 5.000 ya. Apakah itu di lapangan Ustaz ya? Karena sampai pihak penguasa kan ketakutan sehingga keliling itu nggak mungkin di masjid. Boleh jadi di lapangan. Ustaz. Kemungkinan di lapangan. Bismillah, insya Allah pahalanya yang jelas. Ustaz. Pahala itu diukur dengan kelelahan dan masyakoh yang dihadapi. Dingin-dingin ini nggak sama dengan yang kepanasan. Seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosa antum, diangkat derajat antum. Dan disuruh pulang, dikatakan kepada yang hadir di majelis ilmu itu, qumu maghfuran lakum. Kalian bangkitlah dalam kondisi diampuni dosa-dosanya ya. Dan ingat ketika di majelis ilmu Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Barakallahu fikum. Mufikum barakallahu. Ustaz, terakhir Ustaz ini untuk closing. Barusan tuh closing sudah. Tuh ditambahin lagi. Kan Astagfirullah. terkait utang ini loh Ustaz. Terkait tema kita utang ini mungkin ada pesan buat kita Ustaz. Selain kita kalau bisa jangan berhutang, apalagi Zat yang untuk supaya kita jadi ini mungkin gini Zat, karena utang ini berkaitan dengan dua personal, yang ngutangin dan yang utang. yang dihutangin. Nah, monggo Zat, kasih pesan terakhir untuk yang ngutangin. Maksudnya biar dan gini yang loh Zat, utang, Zat. biar kita ini semua kumpul di Ditakut-takutin, surga Zat. Ditakut-takutin yang utang. Jadi diberi semangati motivasi yang punya uang, ngutangin. yang Iya, ngutangi. atau gimana, Zat? Betul, Monggo, Zat. betul, sahih. Ya memang Allah ketika memberikan harta kepada kita, di situ ada amanah yang kita emban ya. Dan kita tahu bahwasanya kelak pertanyaan pada hari kiamat itu tentang hartanya. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau infak.
Orang yang bakhil, udah kalau antum nggak mau sodakoh, antum ngutangin aja. Karena ngutangin itu uangnya nggak hilang. Tapi antum dapat pahala sedekah. Ketika dia nggak mampu untuk melunasi utangnya, antum kasih tempo waktu, dapat pahala sodakoh lagi, uangnya antum nggak hilang. Bahkan sebagian salafus saleh itu lebih suka ngutangin orang daripada ngasih. Karena kalau ngasih belum tentu orang itu butuh. Belum tentu ya kelihatannya kayak orang butuh, kadang-kadang ternyata dia orang kaya. Tapi kalau orang berhutang biasanya orang itu sangat membutuhkan sekalian. Dan subhanallah, man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan buat orang yang kesulitan, Allah akan berikan kemudahan buat dia kelak pada hari kiamat ya. Dan fadilah orang yang memberikan hutang, kemudian dia memperhatikan kondisi orang yang dihutangin itu, Allah akan berikan ampunan kelak kepada dia. Dan di antara sifat buruk itu adalah al-bukhl ya. Padahal harta yang kita miliki nggak akan kita bawa. Adapun buat orang yang mau utang, tadi udah sampaikan niat. Ketika antum berhutang, tolong niat mau lunasi. Karena kata Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu ada'aha addallah anhu. Barang siapa yang ngambil uangnya orang ya, tadi dengan sistem berhutang mungkin dari orang itu, kemudian dia niat untuk melunasinya, Allah akan lunasi. Allah akan melunasi. Bayangin ya, antum niat tadi, antum berhutang bukan karena gaya hidup, dan jangan selalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Antum nggak mampu beli motor baru, ya udah beli motor bekas tanpa berhutang. Tapi kalau memang antum harus berhutang, niatkan untuk melunasi. Aku akan lunasi, niat dalam hati. Dengan apa? Dengan segala cara aku, maksudnya dengan cara yang halal akan melunasi. Allah yang akan melunasinya, tenang antum. Makanya tadi orang-orang yang doa Allahumma kfini bihalalikan haramik, itu memang orang yang memang niat, aku kepingin lunasi utangku ya Allah, bantulah aku ya Allah gitu loh. Dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau sudah niat dari awal itu nggak mau ngelunasin, kadang-kadang lihat, oh Ustaz Ami bagus lah insya Allah, paling diikhlaskan nanti. Dari awal dia niat nggak mau melunasin, Allah akan binasakan dia dan bersama hartanya. Maka niat perbaiki, kemudian yang kedua jangan sampai tadi hutangnya dibawa mati. Nabi SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian setelah dikasih keamanan sama Allah. Para sahabat bertanya, gimana kita meneror diri kita? Kata Nabi SAW, biddain, dengan berhutang. Makanya sekarang hampir marketplace selalu mengatakan bayar nanti, bayar nanti. Orang ditawarin terus, jangan mau antum. Karena itu hanya akan membuat hidup antum ya menderita. Ya cukup sebagai motivasi kita meninggalkan hutang kalau ternyata hutang itu membuat hidup kita tidak tenang. Bapak pernah tidak tenang hidupnya? Pernah. Setelah lunas gimana rasanya? Plong kalau setelah lunas. Allahu Akbar ya. Mungkin seperti Ustaz, barakallahu fikum. Tukar lagi. Insyaallah, jazakallahu khairan. Dari Ustadz Ami, mungkin terakhir juga harapannya, apakah Ustadz Syafiq mau diundang lagi? Mau diutangi? Enggak. Dalam waktu dekat lagi, Ustadz. Kita kasih utang bersyarat boleh nggak Ustadz? Hutang bersyarat. Nah, syaratnya apa nih Ustadz? Tergantung syaratnya Ustadz. Kita utang Ustadz Syafiq dengan syarat harus ke Jogja lagi tahun depan. Riba itu Ustadz. Oh riba ya? Riba itu Ustadz. Tadi kan disebutkan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Termasuk manfaat ya? Termasuk manfaat ini. Baik, berarti kalau gitu kami nggak ngutangi Ustadz Syafiq, tapi syaratnya tetap melekat. Berarti Ustadz tahun depan akan kesini lagi. InsyaAllah, insyaAllah ya. Amin. Dan sudah ada atapnya nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan nanti kita kasih atap. Helikopter. Oh kita jadi atap helipad sudah sini biar ya. mereka nggak kepanasan. InsyaAllah, barakallahu fikum. Baik. Kayak Nabawi Ustaz yang bisa buka, tutup. Masya Allah. Cocok itu Ustaz. Amin. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Ami, Ustadz Syafiq. Masya Allah. Setelah ini kami tetap akan izin bagi-bagi hadiah Ustadz. Sepulang panjenengan kami aturkan sugeng kondur, selamat jalan, semoga selamat. Artinya anak diusir gitu maksudnya? Boten Ustadz, ini karena jenengan
ke transit dulu. Oke, ini jamaah mau dijemur lagi sama antum. Mau bagi-bagi Iya, nggak hadiah. apa-apa kalau gitu sudah. Bagi-bagi hadiah lagi Ustaz. Nah, jemaah berlepas diri dari kezaliman dilakukan sama pembawa acara. Ya Allah. Aman insya Allah. Makanya kami sekali lagi mohon maaf, jazakumullah khairan Ustaz. Barangkali ada sambutan atau perkataan kami yang kurang berkenan. Kepada hadirin semuanya, jazakumullah khairan atas antusiasnya. Dan jangan beranjak terlebih dahulu, masih ada door prize spesial ya. Setelah ini Ustadz Ami dan Ustadz Syafiq ingin undur diri. Dan akan khutbah Jumat di mana nanti Ustaz? Ada tempatnya ya. Cari tahu sendiri teman-teman. Wallahu ta'ala al-musab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Tetap di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta